sahabat kita. Tabrakan, tabrakan. Agak promo tabrakan. Istri saya itu sempet telepon ke bulenya dan dia cuma bilang, "Bule, aku kecepit, tolong gitu doang, tolong gitu doang." Habis itu udah nggak ada kelanjutan lagi tuh. Hanya satu panggilan telepon itu. Iya. Tapi bapak nggak boleh nangis ya katanya gitu. Bapak harus boleh cuma kasih support, kasih semangat, biar istrinya bisa bertahan. Bapak bisa masuk akhirnya, Pak. Akhirnya diperbolehkan masuk. Saya aja iya Pak, saya siap. Karena cuman dikit aja dia itu bisa gerak posisinya. Karena tangan sama kaki kejepit. Tangannya diulurin, dia itu bisa genggam tangan saya. Bismillah, kuat nggak bisa inget anak di kampung saya gitu. Dalam hati saya, mereka nih berhak untuk bertahan hidup. Tugas saya mengupayakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, karena mereka harus hidup, Pak. Ya. Dan mereka harus pulang. Ya. Ada keluarga yang menanti mereka. Mereka harus pulang, Pak. Ya. Mereka adalah ibu pejuang, Pak. Mereka pekerja, Pak. Ya. Mereka berjuang untuk menyambung hidup buat keluarga mereka. Sementara anak mereka ada di sana. Anak mereka menunggu di rumah. Memastikan keluarga mereka pulang. April 27 2026, tragedi kecelakaan kereta api kembali terjadi. Belasan orang tewas usai kereta api Bromo Anggrek menabrak rangkaian kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Naasnya seluruh korban tewas merupakan wanita yang berada di satu gerbong yang sama. Selain menewaskan korban jiwa, tabrakan kereta ini juga mengakibatkan sejumlah orang terhimpit besi kereta. Proses evakuasi pun berjalan dramatis hingga memakan waktu lebih dari 12 jam. Lantas, apa sesungguhnya yang menjadi kesulitan petugas dalam mengevakuasi korban? Dan mengapa proses evakuasi memakan waktu yang cukup lama? 27 April 2026 barangkali menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi keluarga korban kecelakaan kereta rel listrik dengan kereta Bromo Anggrek yang membuat luka dengan meninggalnya sedikitnya 16 korban jiwa, lebih dari 90 orang terluka, bahkan meninggalkan trauma banyak cerita bagi siapapun yang menyaksikan. Detik-detik menentukan, 12 jam lebih upaya penyelamatan dilakukan terhadap sosok korban bernama Endang Kuswati. Ketika publik bertanya-tanya apakah mungkin diselamatkan, bahkan sempat diragukan apakah sudah meregang nyawa. Tapi dari story ini kita akan mendengarkan bahwa mujizat itu nyata. Saya Abraham Silaban, saya sudah bersama dengan suami Bu Endang Kuswati, seorang korban kecelakaan kereta, Pak Budi Rahmanto. Pak Budi, Ya. terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Sudah mau bercerita kisah ini kepada kami. Dan juga 2 orang tim rescue, tim penyelamat yang sudah bersama dengan kita. Ada Pak Erdi, ada Pak Rian. Pak Erdi, Pak Rian, terima kasih sudah hadir ya Pak ya.
Pertama-tama tentu atas nama seluruh korban, atas nama bahkan kami media, kami harus berterima kasih atas apa yang sudah Bapak kerjakan. Nanti kita akan bicara terhadap proses penyelamatan yang dilakukan. Tentu tidak mudah, ada strategi, ada kisah, ada perjuangan di sana ya. Kan saya terlebih dahulu ke Pak Budi. Anda pertama kali tahu Pak, istri Bapak, Bu Endang ini mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan, berita kecelakaan. Itu kapan Pak? Posisi saya taunya itu pukul 21:30. Saya udah nyampe stasiun Tanah Abang. Saya dapat telepon dari bule saya. Ternyata istri saya itu sempet telepon ke bulenya dan dia cuma bilang, "Bule, aku kecepit, tolong," gitu doang, "tolong," gitu doang. Habis itu udah nggak ada kelanjutan lagi tuh. Hanya satu panggilan telepon itu. Iya, Dan waktu itu bibinya korban, bibi Iya. istri Anda, langsung telepon saya. apa yang disampaikan? "Bud, kamu udah dengar kabar Endang belum?" Hmm. "Kenapa bule?" "Itu keretanya ditabrak gini-gini dan sekarang dia katanya kecepit. Coba deh kamu telepon." Bule coba telepon udah nggak diangkat-angkat lagi. Dari situlah saya juga chat, coba telepon berkali-kali kagak pernah itu. Berdering Pak, nyambung. Cuman tidak pernah ada yang angkat. WA pun checklist 2 doang. Nah dari situ udah mulai nggak tenang dah itu Pak saya. Begitu nunggu kereta Cikarang nggak lewat-lewat juga posisinya. Ya saya sih kurang tahu ya, ternyata yang kereta Cikarang itu emang bermasalah karena kan faktornya di Bekasi Timur ada kecelakaan itu. Jadi yang lewat itu cuma kereta Bekasi, Oke. Manggarai kayak gitu. Sudah ada dugaan kuat bahwa ada kecelakaan. Iya, Dengar info lokasi di Bekasi Timur. Bekasi Timur. Bapak langsung mengarah ke situ ya? Pertama saya langsung naik yang Bekasi dulu. Hmm. Saya kan otomatis dari Bekasi langsung mau naik ojek atau apalah ibarat kata nanti. Ternyata setelah sampai Manggarai itu berhenti lama banget Pak. Padahal itu penumpang udah penuh banget di situ. Berhenti lama, nggak lama ponakan saya telepon. Termasuk om saya. Yang itu. Saya disuruh keluar dari stasiun Manggarai, kita naik mobil aja langsung ke Bekasi Timur. Begitu keluar tol Bekasi Timur itu udah mulai macet Pak. Karena kan mungkin di ujung kan udah diitin blokade polisi atau apa, udah mulai jalan udah ditutup-tutup tuh. Akhirnya kita udah bisa dapat parkir di pinggir jalan dulu, kita langsung jalan ke TKP, ke tempat apa Bekasi Timur itu. Kita langsung ke di situ udah ada suaminya Bule Evi tadi sama anaknya di ruang depan kayak apa ruang informasi. Dia udah nanya korban benar atas nama Endang belum ada. Masih kosong tuh Pak, belum ada atas nama Endang. Kita masih nunggu terus tuh, kan katanya masih terus diproses untuk evakuasinya itu, untuk penyelamatannya sambil nyari data-data namanya gitu. Setelah sampai jam 1 lewat atau setengah 2 itu kok masih belum ada kabar. Ponakan saya punya inisiatif, akhirnya dia minta tolong wartawan supaya bisa dibawa masuk ke dalam tempat TKP. Oh, Bapak tadinya nyampe di TKP pun direstriksi ya, dibatasi nggak bisa masuk ya? Nggak boleh masuk. Oke. Bapak sempat tanya, ini istri saya bagaimana keadaannya? Saya dapat info dia telepon tadi terjepit di sana gitu. Iya tetap boleh, belum boleh. Bapak bicara ke siapa waktu itu? Ke bagian petugas Pak, ada tuh yang KAI yang bagian dia itu yang ngizinin masuk sama enggak itu. Pak petugasnya itu pakai baju KAI aja, berarti yang putih-putih gitu. Tidak diperbolehkan. Belum diperbolehkan. Jadi hampir semua keluarga yang menantikan kabar Masih dibatasi menunggu di aksesnya. luar ya, dibatasin karena itu benar-benar ketat nggak boleh karena Ya. katanya itu di atas lagi proses evakuasi biar nggak penuh atau sesak ibarat kata. Ya. Awalnya Bapak memang tidak bisa masuk, betul ya Pak ya? Betul, tidak boleh masuk. Akhirnya Bapak punya siasat lewat ponakan ya tadi Iya, disebutkan ponakan saya untuk itu datang wartawan. gandeng wartawan. Iya betul. Akhirnya bisa. Bisa tuh ponakan bisa masuk satu orang itu yang Oke. minta tolong wartawan tadi. Apa reportnya? Sementara dia masih nyari, kita masih nunggu. Ponakan saya satu lagi yang anaknya Bule Epi, si Dimas, dia itu minta ngajak saya keliling ke rumah sakit tempat korban yang sempat udah dilarikan ke rumah sakit yang terdekat di situ. Iya. Pertama yang saya tuju rumah sakit Bella. Di situ baru masuk 6 pasien, 6 korban lah ibarat kata. Iya. Itu nggak ada atas nama Endang. Hmm. Habis dari rumah sakit Bella, saya lanjut ke rumah sakit RSUD. Di situ emang udah masuk lebih dari 30 korban udah ada yang masuk.
Kita tanya ke bagian informasinya, adakah ada sama Endang. Di situ ada, tapi dia itu Yunita Endang. Itu jelas bukan istri saya, kan Yunita Endang. Soalnya istri saya Endang Kuspati. Habis itu kita mau pamit lah. Sebenarnya ke itu. Posisi jam 2 itu udah jam 2.30 Pak. Ponakan saya tahu-tahu nelpon yang bisa masuk tadi itu. Mas tolong lihat HP katanya. Itu foto Mbak Endang bukan. Dia tadi berangkat pakai baju apa, berangkat kerja gitu. Otomatis saya keluarin HP lah, saya lihat. Di situ tuh hati langsung berasa Pak, bahwa itu baju yang dipakai berangkat kerja bener. Terus rambutnya itu agak ikal, tapi kan posisinya dia itu pakai jilbab, saya gituin. Berangkat pakai jilbab ya, saya gituin. Itu jilbab dilepas semua Mas, soalnya dipakai oksigen katanya. Oke, jadi Bapak dapat foto gitu Iya. kira-kira? Bener. Bapak dapat foto dan diminta untuk identifikasi. Ini istri Bapak bukan begitu? Iya, dari ponakan saya itu yakinin itu Mbak Endang bukan gitu. Ini Bapak meyakini bahwa itu istri Bapak. Sekilas dari baju iya, dari samping iya, terus saya mastiin lagi, ya minta foto mukanya, saya gituin. Oke. Takutnya nanti salah kan, Ya. berkata gitu. Ponakan saya juga, lo jangan main-main lo Mas, katanya gitu. Serius lu katanya. Iya lo lihat, cari foto mukanya dulu, saya gituin. Nggak lama nongol lagi tuh foto bener-bener mukanya. Masih ada nih HP fotonya Pak. Dari situ langsung dah. Boleh saya lihat fotonya Pak? Posisi itu jam 2.35. Oke. Oke Bapak, ini fotonya. Wah ini memang ada petugas rescue yang di sini dan menggunakan oksigen ya. Iya, tapi nggak pakai jilbab. Jilbabnya udah nggak. Makanya kan saya Yang baju apa Pak? coklat ini Bapak. Yang baju coklat. Oh, tapi ini kan menghadap ke sana ya wajahnya ya. Ya sekilas sedikit, tapi saya ngeliat badan, posisi badannya. Tapi ini baju istri Bapak. Iya, baju Oke, saya berangkat tahu kerja. persisnya itu. Oke. Iya. Kemudian satu lagi fotonya yang Nggak lama, dia saya suruh ngirim foto lagi, ngirim yang ini. Saya bilang kurang jelas, gue bilang. Tapi bajunya jelas banget, tapi kan Oke. tengkurap. Setelahnya ada lagi Pak? Yang lebih meyakinkan yang ini Pak. Setelah foto ini saya baru yakin banget itu istri saya. Oh iya. Dari foto ini Bapak meyakini bahwa Iya, itu istri saya. ini istri Bapak. Saya posisi dari RSUD itu langsung nangis Pak. Di motor itu, ponakan saya megangin. Karena kaget apa. Langsung buru-buru lah saya ke stasiun, saya tunjukin ke petugasnya ini istri saya gituin. Baru diizinin masuk Pak. Waktu pertama kali Bapak meyakini bahwa ini foto dan keadaan istri Bapak seperti yang tergambar. Apa yang ada di benak Bapak? Wah udah nggak karuan Pak. Pikiran nangis aja Pak, sedih aja itu. Udah nggak kebayang itu gimana. Itu pengen lihat dari dekat aja intinya gitu aja. Akhirnya langsung tuh sama ponakan ketemuin petugasnya, ditunjukin foto ini istrinya, ini suaminya gitu. Langsung tapi diyakinin sama petugasnya. Tapi Bapak nggak boleh nangis ya katanya gitu. Bapak harus boleh cuman kasih support, kasih semangat, biar istrinya bisa bertahan. Sampai proses evakuasi kelar. Bapak bisa masuk akhirnya Pak? Akhirnya diperbolehkan masuk. Saya aja iya Pak, saya siap. Gitu. Habis itu langsung ke dalam. Dan untungnya saya diizinin deket dulu Pak. Nyamperin istri saya ngurus pundaknya. Dan saya bisikin, dah ini ayah. Gitu. Terus dia agak noleh dikit kan posisi dia juga susah gerak ya Pak ya. Karena cuman dikit aja dia itu bisa gerak posisinya. Karena tangan sama kaki kejepit. Tangannya diulurin, dia itu bisa genggam tangan saya. Sampai saya itu kayak nangis dikit gitu, kata. Istri Bapak dalam keadaan terjepit nggak membalas Nggak bisa ngomong karena sapaan posisi Bapak. oksigen. Oksigen, oke. Tapi hanya bisa menangis. Iya sambil ngeliat dia. Terus saya bilang, dah semangat. Bismillah kuat dah bisa. Ingat anak di kampung saya gitu. Punya anak berapa Pak? Alhamdulillah 2 Pak. 2. Usia berapa Pak? Yang gede kelas 6 Masih dan kecil. yang kecil kelas 1. Oh masih kecil-kecil ya? Iya. Bapak lihat waktu itu kondisi istri Bapak dalam keadaan seperti apa Pak? Saya lihat itu dia itu udah kayak lemes banget. Karena udah nggak gitu, tangannya udah itu, kakinya yang satu udah ditahan yang buat nahan biar nggak itu Oke. ibarat kata.
Terus dia cuma bisa tolak golek gini. Karena emang ruang gerak udah nggak bisa, dia itu udah bener-bener kejepit paling belakang. Depannya kan udah 4 orang tuh, dia yang paling belakang. Di sini udah kelihatan kepala lokomotif Argo Bromo-nya itu. Udah deket banget sama dia itu. Ibarat kata cuma jarak 20 cm lah dari kepala Argo Bromo ke istri saya itu. Jaraknya hanya 20 cm, Pak. Iya, kira-kira jarak segitu doang. Istri Bapak ada di gerbong berapa, Pak? Justru dia kan di gerbong wanita kan paling belakang tuh. Di gerbong terakhir itu ya, Pak ya? Iya. Dan saya juga herannya tuh kepala lokomotif Argo Bromo itu bisa nembus hampir 3/4 gerbong wanita itu. Bapak bertahan berarti di situ ya, Pak ya? Saya Untuk temenin terus menguatkan. sampai proses kelar. Tapi di saat sekuat-kuatnya orang, Pak, pasti akan mau nangis juga kan. Di saat mau nangis saya izin dulu. Saya keluar dulu sebentar buat nyari angin alasannya. Saya menenangin diri dulu. Udah tenang, saya balik lagi ke dalam. Temenin lagi. Dari tangga itu posisi emang kita kan nggak boleh dekat, kita cuma suruh di tangga. Di situ udah saya baca Al-Fatihah lah, baca doa apa yang penting biar istri saya itu selamat. Disebutkan ada mertua Bapak juga tuh yang ada di sana untuk Oh, yang bantu om saya itu. nolong dan lain sebagainya gitu. Itu dia nunggu di luar, Pak. Karena kan beliau udah tua, kasihan lah. Kita suruh di mobil aja nunggunya. Ya itu pasti sangat susah ya. Siapapun pasti akan ada dalam keadaan gundah gulana, dalam kondisi traumatik ya. Iya. Kalau orang mengatakan bahwa yang sangat menyakitkan adalah posisi yang terjepit. Tapi harus bisa dipahami juga. Seseorang yang mendampinginya. Seorang suami yang punya anak masih kecil ya. Tentu juga ada dalam keadaan batin yang gak mudah ya Pak, gak gampang tertekan betul ya Pak ya. Dalam keadaan bahwa bagaimana nasib istri Bapak begitu ya Pak ya. Kita datang, kita tuh merespon semua korban. Ternyata hanya 5 orang yang merespon. Bu Endang ini sempat disebutkan sudah meninggal dunia. Kalau yang dilihat dari visual, mungkin teman-teman yang lihat di media foto-foto yang ada itu terpampang ada yang selamat, foto-foto yang selamat. Nah itu di bawah mereka tuh masih ada lagi yang yang sudah Meninggal dunia ya. Pak Erdi dan Pak Rian juga ada bersama-sama di sana ya. Pak Erdi, Pak Rian. Tim SAR Jakarta unit Bekasi ya Pak ya. Ada membersamai tim secara keseluruhan di sana untuk melakukan evakuasi. Dan Bu Endang ini Pak, betul Pak Erdi ini adalah korban terakhir. Korban yang memang sulit untuk dievakuasi Pak. Untuk Bu Endang ini kita berhasil mengevakuasi pada pukul 07.25. 07.25. Iya. Hampir 12 jam terjebak Hampir Pak. 12 jam terjebak. Karena material yang agak sulit dan posisinya pun di paling belakang. Itu membuat kita agak kesulitan untuk mengevakuasi. Karena kita tidak bisa memilih siapa duluan yang akan dievakuasi. Tergantung posisi, kondisi pada saat kereta itu, pada saat kita bongkar sedikit demi sedikit akan kita potong-potong. Jadi kita nggak bisa memilih apakah Bu Endang duluan atau siapa duluan. Tapi karena Bu Endang paling belakang dan kondisinya agak sulit untuk dievakuasi, jadi Bu Endang masuklah paling belakang dievakuasinya. Skala prioritasnya dibuat atas dasar apa itu Pak Erdi ketika di lapangan? Tentu Pak Budi berharap bahwa bagaimanapun istri beliau lah yang pertama untuk diselamatkan. Jadi Atau korban lainnya juga pasti meminta demikian. iya, Bahkan itu. loh Pak, ada juga yang bilang kok lama banget tuh Pak penyelamatannya. Kita datang, kita tuh merespon semua korban. Hmm. Ternyata hanya 5 orang yang merespon. Orang yang merespon itu kondisi benar-benar sangat kompleks, banyak korban yang lain yang tidak merespon, tertumpuk-tumpuk ditumpuk. Oke, jadi pada saat kita merespon ternyata 5 orang langsung kita koordinasi dengan pihak kesehatan.
Yang kita lakukan adalah memberikan nafas bantuan terlebih dahulu, oksigen. Oke. Karena di dalam itu sangat pengap, sempit, dan orang pun banyak di luarnya pada berkumpul. Makanya kita melakukan pemberian oksigen terlebih dahulu kepada mereka. Nah, untuk skala prioritas kita tidak, karena hanya 5 orang ini aja, maka mereka 5 ini yang kita skala prioritaskan. Namun balik lagi karena material di dalam kereta itu sempit sekali, aksesnya sulit untuk kita buka. Makanya kita buka perlahan-lahan. Posisi mana dulu yang bisa kita buka supaya pada saat dibuka satu bisa ada space lagi untuk mengeluarkan korban selanjutnya, seperti itu. Jadi kita cari dulu, kita akses dulu mana yang lebih mudah untuk dibongkar terlebih dahulu. Oke. Gerbong terakhir itu Pak dan gerbong berikutnya itu sudah nggak berbentuk lagi, udah nggak tahu yang mana yang terakhir atau seperti apa Pak? Ini gerbong terakhir. Jadi lokomotif itu kepalanya itu masuk ke gerbong terakhir dengan lantai gerbong KRL pun sudah tidak ada. Dia bertumpuk semua di tempatnya terakhir muka lokomotif itu. Jadi sudah tidak berbentuk itu. Lantainya KRL pun sudah tidak ada. Makanya padat ke dalam semua. Nah, disitulah agak sulit dan korban di situ banyak. Dan yang kita respon adalah ada 5 termasuk Bundang. Bundang ini adalah yang paling belakang di dekat muka lokomotif. Sedikit saja lagi. Sedikit lagi. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada impact ya Pak ya. Ya, Bapak menyebutkan 20 cm ya Pak ya. Iya, kira-kira dekat ya. Saya ngeliat langsung soalnya pas setelah diizinkan masuk itu. Pak Rian, Anda juga ada di lapangan ya? Ya. Kami dengar bahkan ya, Bu Endang ini sempat disebutkan sudah meninggal dunia. Mungkin terkait hal itu kalau dari kami Pak ya, dari kami sendiri dari Basarnas itu kami tidak bisa mendiagnosa atau langsung memberikan statement seperti itu. Saya juga nggak tahu yang monitor yang bicara itu siapa. Tapi mungkin kalau dari statusnya dari Bundang penurunan tingkat kesadaran mungkin iya. Oke. Makanya pas kami tiba di lokasi itu yang kami lakukan adalah respon awal mengecek tingkat kesadaran dari para si korban. Nah, kebetulan yang merespon ada 5 itu, nah, termasuk Bu Endang. Cuman kenapa Responnya seperti apa? Cerita kepada kami, ya Pak Rian. terkait respon dari Bundang ya mereka masih bisa menjawab. Halo, ada yang bisa ini nggak, namanya siapa atau kayak gitu. Mereka tuh masih bisa menjawab, merespon. Kemudian mungkin terkait dengan bicara skala prioritas ya, prioritas itu mereka yang masih merespon, yang masih selamat. Cuman kenapa terkait dengan siapa keluar duluan itu kembali lagi di kondisi di dalam seperti apa kondisi itu. Jadi contoh kenapa ada yang selamat tapi yang keluar kok yang maaf dalam kondisi MD duluan yang keluar, karena mereka itu di dalam saling mengimpit Pak, saling tumpang tindih itu di dalam tuh. Dan untuk kasus Bu Endang ini bahkan saya dengar juga terhimpit ada 2-3 jenazah, betul ya? Yang Bapak saksikan, apakah Bapak melihat itu Pak? Kalau itu saya nggak melihat. Oke, tapi petugas di lapangan melihat itu? Ya emang mereka, apalagi khusus untuk Bu Endang itu emang posisi dia di belakang. Dan kalau yang dilihat dari visual, mungkin teman-teman yang lihat di media foto-foto yang ada itu terpampang ada yang selamat, foto-foto yang selamat. Nah itu di bawah mereka tuh masih ada lagi yang maaf yang sudah meninggal dunia ya. Oke, kita bantu pemahaman publik mengenai ini ya. Karena saya harus sampaikan juga, yang namanya korban pasti mereka trauma, pasti mereka berharap keluarga mereka diselamatkan secepatnya. Sampai ada selentingan juga, kok ya proses evakuasi ini memakan waktu berjam-jam. Ini kan istilahnya golden time, upaya penyelamatan terhadap orang yang kesakitan. Udara, apa yang Anda sebutkan tadi, mereka butuh air dan lain sebagainya, oksigen segala macam gitu ya. Bisa ditunjukkan kepada kami nggak Pak Yardi? Barangkali ada foto atau video kepada kita ya,
Ini ada Pak Satria juga ya, bersama dengan kita. Ada tim Basarnas yang 4 orang hadir di sini di studio kita hari ini yang akan menunjukkan beberapa footage kepada kita. Mas Satria juga ada di sana ya? Kebetulan saya ada. Ada ikut evakuasi juga, bantu evakuasi ya? Evakuasi. Berapa jam Anda di sana, Mas? Oh, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir? Nah, Dan Pak Satria juga sempat melihat Bu Endang juga? sempat melihat Bu Endang yang dievakuasi paling terakhir. Paling terakhir Bu Endang? Yang terakhir setengah 7.25. Oke. Seperti ini. Oke, ini seperti ini keadaannya. Ini bisa kita lihat ya. Ini saling bertumpukan memang. Bahkan saya harus sampaikan ketika kami breaking news ini, saya harus mengkurasi gambar yang mana yang tidak menimbulkan traumatik kepada pemirsa kita juga. Karena kita punya code of conduct siaran juga. Jadi kurasi kita itu benar-benar sulit dilakukan karena mohon maaf ya, kita dengan kondisi seperti ini kan kita nggak tahu yang mana yang meninggal dunia, yang mana masih hidup gitu ya. Dan dari sini kelihatan betul bahwa saling menimpa. Nah, ini yang dia tunjukkan kepada Mas Satria kepada kita. Ada gambar Bu Endang, ini istri Anda betul ya? Iya. Iya, Masih bergerak ya? Mas, Ini terjepit bersampingan dengan bersampingan ya. Yang paling bagian mana yang paling terjepit di sini, Pak? Kalau kita bisa lihat, Pak. rata-rata korban itu terjepit di Kaki kaki, ekstremitas bawah. terjepit Terjepit dengan tumpukan kereta dan Oke. korban di bawah. Jadi Oke. banyak korban yang tertumpuk di bawah. Oke. Ya di sini kita lihat nih. Mungkin boleh dibantu lagi kepada kita, Mas. Ini mungkin ada footage terakhir. Detik-detik ketika Bu Endang itu benar-benar selamat. Iya. Di-evak ya. Iya, dievakuasi. Detik-detik. Nah, karena itu beliau korban terakhir yang dievakuasi. Ini Bu Endang. Ini Bu Endang. Ini ya, Pak? Betul ya, Iya, Pak? betul. Wah, masih sadar, Pak. Iya. Sadar ya, Pak ya? Karena kan diituin oksigen, terus dikasih infus. Seperti ini ya upaya penyelamatan yang dilakukan oleh tim medis ya. Tentu dengan tim rescue, Mas Rian, Mas Satria, Pak Erdi. Ya saya nggak bisa sebutkan nama-namanya satu persatu, tapi yang jelas Bu Endang yang terakhir diselamatkan. Sekali lagi terima kasih ya Mas Satria ya, udah menunjukkan footage ini kepada kita, dan terima kasih buat tim juga yang sudah bertugas. Dalam hati saya mereka nih berhak untuk bertahan hidup. Mereka harus hidup, Pak. Dan mereka harus pulang. Ya. Ada keluarga yang menanti mereka. Mereka harus pulang, Pak. Mari datang dan ramaikan Kartini Leaders Fest 2026. Pak Budi, ini waktu yang cukup lama, Pak. Iya. 12 jam hampir, Pak. Apa yang Bapak sampaikan kepada istri Bapak untuk tetap bertahan, dan upaya apa yang Bapak lakukan sebagai seorang suami untuk membantu penyelamatan? Yang pertama tadi setelah diizinkan mendekat, saya cuma pesan sama dia, Bismillah, yang kuat ingat anak. Mungkin dengan kata anak itu akan memberi motivasi yang besar bagi seorang ibu. Habis itu kan kita udah nggak boleh dekat lagi, Pak. Kita kan harus suruh mundur karena biar nggak mengganggu Aktivitas. proses tim SAR-nya buat nyelamatin korban yang di dalam. Oke. Dari situ kita ya bantu dengan doa aja udah sebisa kita. Bu Endang ini seorang pekerja ya, Pak ya? Iya betul, pekerja Di mana, Pak? di Pasar Baru, Pak. Di Pasar Baru. Iya. Pak, kalau dalam kondisi seperti ini, Pak Erdi, bagaimana memastikan ini kan support system yang dibutuhkan, Pak, dan keluarganya hadir di sana, betul ya, Pak ya? Betul. Bagaimana memastikan bahwa kapan Pak Budi selaku suami bisa mendekat dan memotivasi, dan kapan beliau harus direstriksi, dibatasi, dan tidak mengganggu jalannya proses evakuasi? Ya, mungkin kalau untuk pihak keluarga ya. Iya. Karena kita juga tahu gimana rasanya pihak keluarga, seperti apa melihat proses evakuasinya itu. Jadi mungkin ya kita kasih waktu dulu sebentar mereka untuk kasih
dukungan moral kepada korban. Percayakan kepada kami sebagai tim rescue untuk secepatnya kami evakuasi. Karena kami yakin dengan doanya keluarga, proses evakuasi ini bisa cepat selesai. Dan kami pun merasakan seperti apa di dalam tuh teriakan dari pihak keluarga, teriakan dari korban, Pak tolong cepat, Pak tolong cepat. Itu yang membuat kami yakin kami bisa untuk cepat mengevakuasi 5 orang ini. Seperti itu. Rasa kami itu jadi termotivasi kami juga untuk golden time kami harus lebih cepat lagi, lebih akurat lagi, karena semakin banyak pergerakan dari korban, itu akan semakin sakit korban, Pak. Makanya kita harus setiap ada kita melakukan pemotongan atau melakukan aksi, kita harus koordinasi dengan ke dokter. Karena di situ sudah standby dokter. Apa yang harus dilakukan, Dok? Apakah dikasih obat penenang atau dikasih cairan infus supaya korban ini merasa tenang di dalam. Semakin keluarga tenang, kita juga semakin fokus untuk melakukan evakuasinya. Kalau untuk kasus Bu Undang sendiri diberikan obat penenang juga? Dikasih obat penenang. Karena waktu kita hampir 10 jam. Kalau tidak ada cairan yang masuk di dalam tubuh, mungkin akan kekurangan cairan. Makanya dokter juga selalu mengasihkan dosis yang tepat. Apa yang harus dilakukan teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari PMI, dia benar-benar melakukan aksi yang benar-benar luar biasa. Membantu kita pada saat evakuasi. Mas Rian, tentu nggak mudah ya mengevakuasi korban. Dan apalagi kita berinteraksi dengan mereka yang dalam posisi kesakitan. Apa yang mereka sampaikan kepada Mas Rian? Mungkin ada pengalaman yang mau diceritakan. Yang mereka sampaikan pada saat kami di sana, minta tolong Pak, segera keluarkan kami. Tarik aja kami. Seperti itu kira-kira. Ya, saya secara pribadi juga mungkin dalam hati saya mereka nih berhak untuk bertahan hidup. Tugas saya mengupayakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, karena mereka harus hidup, Pak. Ya. Dan mereka harus pulang. Iya. Ada keluarga yang menanti mereka. Mereka harus pulang, Pak. Ya. Mereka adalah ibu pejuang, Pak. Mereka pekerja, Pak. Ya. Mereka berjuang untuk nyambung hidup buat keluarga mereka. Sementara anak mereka ada di sana. Anak mereka menunggu di rumah. Memastikan keluarga mereka pulang. Saya nggak bisa bayangkan peristiwa itu, Pak. Saya juga pengguna kereta, Pak. Saya bisa bayangkan para pejuang-pejuang rupiah itu ketika mereka harus menyambung hidup. Mereka mengalami peristiwa seperti itu. Dan ketika mereka menyampaikan kepada Bapak, tarik saja kami. Dan Bapak mengatakan, mereka berhak untuk hidup. Itu menyentuh keresahan saya, Pak. Terus terang, Pak. Dan saya harus berterima kasih kepada tugas Bapak, Pak Rian, Pak Erdi, dan siapapun yang bertugas di sana. Yang melakukan upaya penyelamatan kepada semua korban, Pak. Bapak sudah memberikan yang terbaik. Dan bagi saya, itu sungguh luar biasa. Dan gak mudah, Pak. Hari-hari pekerjaan Bapak demikian. Dan Pak Budi tentu juga mengalami pukulan yang luar biasa ketika ia harus menyaksikan istrinya bertahan di sana dan tidak tahu apakah beberapa menit, berapa jam ke depan ajal akan menjemputnya, Pak. Dan Bapak lah orang yang harus juga mempertanggungjawabkan itu di hadapan Pak Budi, di hadapan keluarga-keluarga lainnya gitu. Dan itu memang sebagai seorang manusia, Pak, siapapun pasti akan terpukul, Pak. Insan media, Pak, kami juga melihat ada korban, Pak. Juga mungkin Bapak dengar informasinya ya, Pak ya. Kolega profesional kami ya. Dan dari berbagai latar belakang siapapun semestinya itu tidak
menimpa mereka ya. Apapun peristiwa ini sudah terjadi ya, upaya evakuasi yang terbaik sudah dilakukan oleh tim rescue ya. Terima kasih Pak Rian ya, Pak Yardi ya. Kami juga Pak mengawalnya Pak di layar kaca Pak. Kami di balik control room Pak. Ketika melihat proses evakuasi Pak, ketika melihat gambar visualisasi itu ya, merekam dan menyiarkan Pak secara real time Pak proses itu, kami nggak bisa bayangkan Pak. Siapapun pasti nggak mau ada dalam posisi itu. Saya nggak tahu apakah Bapak ketika selesai ini semua Pak, bagaimana tidur Bapak Pak? Pada saat kita mau evakuasi korban, ada korban atas nama Elizabeth. Ya. Dia selalu memegang tangan, Pak, jangan lepaskan tangan saya, Pak. Jangan tangan. Di situ ada sosok ayahnya yang di luar. Disitulah kita, kita tahu gitu betapa sakitnya. Tapi ya ini yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir gimana korban ini harus bisa keluar dengan keadaan selamat gitu. Itu target kita, Pak. Makanya kami juga sampai saat ini pun kalau kami sedang diam, sedang berpikir, kadang-kadang masih ada suara Pak tolong itu. Itu yang masih di memori kita, Pak. Yang bikin kita masih agak mengingat. Elizabeth mengatakan kepada Bapak, jangan lepaskan tangan saya Pak. Jangan lepaskan tangan saya, Pak. Jangan lepaskan tangan saya. Bapak lepas nggak tangannya Pak? Kayak tetap saya pegang. Makasih Pak. Pasti dia bilang, Pak sakit. Saat alat itu masuk ke celah untuk membuka Elizabeth itu, dia teriak, Pak sakit. Sabar. Kamu pasti akan keluar. Gitu ya Pak, yang terharu saya melihat. Ya Pak. Ya itu saya bisa bayangkan itu Pak. Saya bisa bayangkan karena saya ada dalam pengalaman liputan lapangan Pak, yang nggak sebentar Pak. Dan saya tipikal orang yang ketika orang bercerita itu Pak, saya secara langsung ada dalam suasana itu Pak, tergambar secara visual Pak. Karena saya melihat beberapa proses evakuasi peristiwa-peristiwa yang mirip dan serupa Pak. Dan memang itu sangat genting. Mas Rian juga punya pengalaman itu Mas Rian. Ada satu korban yang mungkin Mas Rian juga punya kata-kata untuk menguatkan. Ya, ada satu yang namanya atas nama Nurul. Itu dia sampai saya usap-usap kepalanya cenderung. Sabar ya. Biar mereka juga rasa ada kita di situ, ada kehadirannya kita. Mereka tidak bakal ditinggalkan. Kita jaga mereka terus. Makanya ya itulah. Mungkin lelahnya kami saat operasi hampir 12 jam. Lelah, hausnya kami di lapangan, tantangan kami di lapangan, ya itu mungkin gak seberapa dibandingkan duka yang dirasakan oleh pihak keluarga. Seperti itu. Makanya itu yang bikin kami tetap berusaha terus. Bapak ketika bertahan selama 12 jam ada di sana ya Pak ya, dan menunggu istri Bapak bisa dikeluarkan, pernah terbesit tidak bahwa ini mungkin perpisahan? Sempet Pak, karena saya sempat melihat istri udah lemes banget itu. Apalagi udah menjelang masuk pagi dia jam 6 ke atas itu Pak. Saya sampai kadang nunjuk ke tim kesehatannya, minta tolong istri saya dilihat, dicek masih hidup nggak gitu. Saya sempat pernah ngomong, Pak tolong lihat istri saya Pak, masih melek nggak saya gitu kadang udah nggak gerak soalnya Pak, kelihatan dia cuma nyender doang, udah diem aja. Sempet takut itu Pak. Terus kata petugas saya, masih Pak, tenang aja Pak, bisa selamat Pak gitu. Dalam hati agak tenang, tapi tetap masih ada rasa khawatir juga. Ya, sampai pada akhirnya Bapak melihat istri Bapak
dievakuasi, ya, berhasil keluar itu, bagaimana detik-detik itu, Pak? Ya campur aduk Pak, senang Pak. Tapi begitu ngeliat kondisi badannya, ngeliat aja kayak nggak tega dengan posisi kaki, tangan, muka. Udah gimana ya, kayak nggak tega Pak ngeliatin kondisi sekitar itu kayak gitu jadinya. Apalagi pas mau dikasih penanganan dulu sama tim kesehatannya, dia teriak kesakitan karena posisi tangannya miring atau gimana. Keadaannya seperti apa, Pak? Ya saya lihat itu Pak, kakinya itu udah bengkak parah, udah gede banget. Tangan bagian kanan udah bengkak juga. Kalau tangan kiri kan ada infusnya tuh, yang buat zaman infus. Terus di mata sebelah kanan merah banget. Sini udah pada biru-biru bekas benturan mungkin. Ya sebenarnya ngeliatnya aja udah kayak nggak tega kita ngeliatin istri itu kayak gitu. Tapi ya saya sih bersyukur. Ngucapin alhamdulillah istri saya masih kasih umur yang panjang. Ya. Dan saya juga ngucapin kepada semua pihak yang terkait dalam penyelamatan itu. Terima kasih mereka sudah bekerja tanpa lelah, berkata. Mereka benar-benar bekerja keras untuk menyelamatkan semua korban. Sungguh ya Bapak. Iya. Berterima kasih kepada petugas Semuanya tim yang rescue dan terkait semua itu, petugas, tim Pak. rescue, terus tim kesehatannya, saya bisa diselamatkan. Walaupun itu terakhir, walaupun prosesnya lama, tetap saya ada rasa alhamdulillah syukur. Kami juga doa Pak yang terbaik buat istri Bapak, Pak. Alhamdulillah. Dalam proses penyembuhan Pak ya. Terima Dalam kasih. proses penanganan hari ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Yang terus dilakukan oleh petugas medis ya. Dan Bapak dengan besar hati mau bercerita kepada kami ya. Dan kepada siapapun yang menyaksikan bahwa ada sesuatu yang akan dibagikan barangkali ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi penguatan, bisa jadi dalam bentuk keikhlasan apapun itu oleh petugas hari ini ya. Bahkan keluarga loh Pak, ini di sana keluarga itu jadi support system ya Pak ya. Mereka datang ya Pak ya. Dan mereka melihat detik demi detik kapan saudara mereka akan dikeluarkan. Saya nggak bisa bayangkan itu secara visual tuh. Mereka ada di sana untuk menguatkan karena disebut tadi masih aktif ya, masih responsif. Ternyata yang dikeluarkan yang meninggal dunia. Ini jangan sampai terulang lagi. Harusnya lokomotifnya dimundurkan atau lain sebagainya lah kira-kira gitu Pak. Apa yang ingin Pak Erdi sampaikan? Saya harus tanyakan bagian ini Pak, ini karena publik juga bertanya-tanya, ada kritik juga. Upaya penyelamatan ini disebutkan mengalami keterlambatan atau tidak dilakukan secara cepat dan responsif. Mungkin ada juga orang yang mengatakan harusnya lokomotifnya dimundurkan atau lain sebagainya lah kira-kira gitu Pak. Apa yang ingin Pak Erdi sampaikan? Itu sudah kita khususnya untuk asesmen ya sudah kita diskusikan dengan pihak lokomotif, pihak PT KAI, dengan pihak kesehatan. Dampak yang terparah apabila lokomotif ini ditarik, apa yang terjadi? Karena target kita adalah 5 orang ini harus selamat. Tapi dengan saran dan semua, takutnya lokomotif itu ditarik akan membuat korban yang selama ini fatal Pak. Karena dia takutnya ada hentakan lagi dan ada perubahan struktur lagi Pak. Itu resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar dan membuat semakin parah korban yang masih selamat. Makanya kita tetap memfokuskan untuk pelan waktu demi waktu kita buka pelan-pelan aksesnya. Dengan support yang dibikin oleh tim kesehatan dengan membantu dengan menambahkan oksigen, membuat memberikan infus, mengasihkan zat
atau mengasihkan suntikan-suntikan, obat-obatan, Iya. itu yang membuat kita ini tetap jangan sampai ditarik. Kalau ditarik takutnya akan membuat perubahan semua korban, Pak. Itu yang takutnya, yang tadinya korban masih stay atau masih diam, dia bisa ketarik malah untuk lokomotifnya. Itu yang kita pikirkan. Ya, kalau ada orang yang mengkritik kerja Bapak, yang mengatakan bahwa ini semestinya lebih cepat, apa yang ingin Bapak sampaikan? Intinya kita melakukan evakuasi ini masih berdasarkan SOP kita, Pak. Masih berdasarkan prosedur apa yang kita lakukan. Jadi kalau emang teman-teman atau yang lain mengkritik ya udah. Yang penting kita masih melakukan secara prosedur dan alhamdulillah korban ini bisa selamat. Dan Mas Rian ingin mengatakan bahwa ini juga sudah upaya terbaik. Ya betul, ini yang terbaik yang kita lakukan. Dengan waktu 12 jam, 5-5-nya bisa kita keluarkan dengan selamat. Dengan selamat, 5-5-nya 5-5-nya. yang aktif dan responsif Ya. ketika deteksi dini dilakukan terhadap Betul. korban yang ada di sana yang perlu dievakuasi. Pak, ini terakhir ke Pak Budi ya. Pak Budi, ini kan masih dalam proses penyidikan. Iya. Sebab musabab dari peristiwa ini tentu masih didalami dan harus dibuktikan. Ya, kalaulah memang ditetapkan tersangka, ada yang menyebutkan ada taksi yang tertabrak, kemudian juga mengakibatkan ada tabrakan berikutnya, ada yang menyatakan error sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Bapak mau mengatakan apa soal ini, Pak? Soal peristiwa yang semestinya tidak merenggut korban dan tidak menjadikan istri Bapak ada dalam posisi sulit layaknya korban-korban lainnya. Kalau itu saya juga nggak bisa bilang apa-apa karena saya takut. Ibarat kata kan kita nggak ada di lokasi juga. Di satu sisi itu kan udah ada mesti yang ngatur lah untuk kereta itu, udah ada pengaturnya, udah ada yang bagiannya sendiri. Kita nggak bisa ngasih ibarat kata saran atau apapun, kita nggak berani ngasih masukan atau apapun. Ibarat kata kan kita nggak tahu kronologi awal sampai akhir gimana. Ya. Mudah-mudahan ditangani dengan benar aja ke depannya biar nggak kejadian ini biar nggak terulang lagi aja ibarat kata. Jangan sampai terulang kembali ya, Iya, Pak ya. itu aja yang kita harapin. Dan faktanya ini bukan kejadian yang pertama kali. Bapak juga mendengarkan itu kan. Iya. Dan proses evakuasi juga juga dilakukan juga dalam beberapa peristiwa kecelakaan kereta yang merenggut nyawa seperti ini. Dan terima kasih ya Pak Budi ya, ini Pak Erdi, Pak Rian. Juga saya harus tanyakan ini mengenai refleksi dari peristiwa ini, Pak. Ketika Bapak sebagai seorang petugas penyelamat di sana, bagaimana upaya penyelamatan itu tidak dilakukan dengan sendirian? Ada saling support di sana dan sebagainya. Bagaimana kita juga berada dalam situasi yang menguatkan, Pak. Menguatkan orang-orang yang bertahan di sana. Bapak sebagai seorang petugas penyelamat, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan potensi SAR yang tergabung dalam penyelamatan penanganan kecelakaan kereta api ini. Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita selalu bersinergi dengan pihak yang lain terkait untuk evakuasi seperti ini. Dan mungkin kedepannya jangan lagi ada lagi kejadian seperti ini lagi. Mas Rian, barangkali ada yang ingin disampaikan juga kepada keluarga korban ini, Mas Rian ya. Mas Rian bagaimanapun bertatapan juga dengan keluarga korban, dengan korban mungkin yang tadi disebutkan namanya ya, atau juga mungkin yang upaya terbaik sudah dilakukan, tapi apa daya ya, itulah kehendak yang kuasa. Ya mungkin kami mengucapkan turut berduka kepada semua keluarga korban, sekaligus permohonan maaf ya, mungkin itulah sebisa yang terbaik yang kami lakukan.
kalaupun nanti ada kritik dari masyarakat terkait kami, ya saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Ya itu udah menjadi tugas kami di lapangan seperti itu ya. Nah, terima kasih aja kepada seluruh unsur yang terlibat. Kalian semua orang-orang hebat. Terima kasih Mas Rian ya. Terima kasih Pak Erdi. Terima kasih Pak Budi ya sudah bercerita kepada kita semua di sini. Dan tentu kita punya ekspektasi ini jangan sampai terulang lagi. Semestinya keselamatan penumpang adalah hal yang paling dijunjung tinggi dan diutamakan dalam sistem transportasi. Semua nyawa tentu berharga ya. Dan bagaimanapun dalam peristiwa ini yang menjadi korban secara masif adalah ibu-ibu pekerja yang mereka mencari rupiah untuk keluarganya, membantu perekonomian keluarganya di situasi yang hari-hari ini semakin sulit. Hari ini kita belajar bahwa mujizat itu nyata. Terima kasih Pak Erdi. Terima kasih Rian. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya, NTV